Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin bashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat maghrib berjamaah di Masjid Baitul Ma'mur ini. Mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu kita tidak mendapati ya imam-imam yang Masya Allah bacaan-bacaannya panjang. Dulu paling maksimal itu ad-duha ke bawah. Tapi sekarang Masya Allah kita punya imam-imam yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan suara yang bagus, dan itu patut kita syukuri. Kita syukuri, jadi kita semakin khusyuk sholat, semakin menikmati sholat, karena memang kita mencari hiburan dengan sholat. Seperti ketika Rasulullah SAW mengajak Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu untuk sholat. Arihna biha ya Bilal, berikanlah kami istirahat dengan sholat. Jadi mencari istirahat, mencari ketenangan dengan sholat. Jadi alhamdulillah itu merupakan sesuatu yang perlu kita syukuri. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, malam hari ini kita akan membahas mengenai kunci surga, yang mana insya Allah semua dari kita sudah mempunyai kunci surga tersebut, dan itu merupakan kesyukuran yang sangat besar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua sudah diberikan kunci surga. Apa itu kunci surga? Yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Nah, ini kita perlu garis bawah ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan janji Allah berikutnya, akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dengan kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, di dunia saja Allah sudah memberikan janji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kita akan diberikan kehidupan yang baik. Apalagi di akhirat kelak. Ini baru di dunia saja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwasannya tauhid adalah syarat atau sesuatu yang membuat kita bahagia di dunia sebelum di akhirat. Karena apa? Pada ayat tadi, barang siapa yang beramal soleh wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena kalau dia beramal soleh sedangkan dia tidak beriman, contohnya pemain bola yang gajinya puluhan miliar dalam satu minggu, dia luar biasa menyedekahkan, misalnya kita tahu dia menyedekahkan 5 miliar dolar untuk anak yatim, untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Dia membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun apa saja, tapi dia tidak mempunyai suatu kunci, yaitu wahwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan itu dia tidak bisa mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, karena syarat dari mendapatkan pahala, syarat dari dimasukkannya surga Allah Azza wa Jalla, yaitu barang siapa dia
beramal soleh dan dia dalam keadaan beriman. Jadi walaupun sepintar apapun, sebaik apapun seseorang, kalau dia tidak beriman maka dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla dari amal kebaikannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid selain membawa kebahagiaan di dunia, tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla juga membawa ketenangan jiwa. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi hati mereka tentram dengan mengingat Allah, tapi di depannya ada orang-orang yang beriman. Maka ketahuilah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi orang yang beriman dia selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kurang banyak apa cobaannya Nabi Ayub. Ketika beliau muda, beliau sangat ganteng, tampan, uangnya banyak, hartanya di mana-mana. Diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang pertama adalah kambing-kambingnya semua dibakar oleh setan sampai tidak punya kambing sama sekali. Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setan ingin mengganggu lagi, meminta izin kepada Allah, wahai Allah, aku akan meminta izin kepadamu untuk mengganggu hambamu yang bernama Ayub. Karena Ayub ini orang yang sangat kuat sekali istighfarnya, sangat kuat sekali ibadahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala izinkan setan untuk menggoda Nabi Ayub. Setelah di bumi hanguskan semua kambing-kambingnya, datang setan untuk membumi hanguskan semua sapi-sapinya. Udah gak punya kambing, gak punya sapi. Kemudian datang lagi untuk membumi hanguskan semua onta-ontanya. Gak punya kambing, gak punya sapi, gak punya onta. Belum cukup sampai di situ, Nabi Ayub alaihissalam menjelaskan bahwasanya Allahumma inta a'tai wa anta akhad. Ya Allah, engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Gak ada yang salah di sini. Engkau yang memberi rezeki, engkau yang mengambil. Aku tetap bersabar. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambil anggota keluarganya. Runtuh rumahnya, anak-anaknya meninggal dunia semua, tidak ada sisanya. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Ya Allah, siang hari aku disibukkan dengan hartaku, malam hari aku disibukkan dengan keluargaku. Sekarang semuanya engkau sudah ambil, aku akan fokus untuk berzikir kepadamu ya Allah. Bayangin ya, luar biasa. Paginya sibuk dengan harta, malamnya sibuk dengan anak keturunan, semuanya diambil, bukannya sedih, malah memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belum sampai di situ, setan tidak berhasil dalam menggoda Nabi Ayub, maka ia meminta izin kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, sallitni ala jasadi. Ya Allah, izinkan aku untuk menggoda Ayub dengan tubuhnya. Maka ketika itu setan datang dan setan meniupkan satu tiupan, Nabi Ayub alaihissalam dari ujung rambut ke ujung kaki penyakitan, teman-temannya semua pergi, keluarganya semua pergi, dan tidak diizinkan tinggal di rumah. Diizinkannya hanya tinggal di tempat sampah Bani Israel. Tempat sampah loh ini, di tempat sampah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan dia istri yang salehah, istri yang luar biasa, membantu perjuangan Nabi Ayub alaihissalam dalam berdakwah, yang mana semuanya meninggalkan Nabi Ayub, namun istrinya tetap setia menemani Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Ayub tidak sedih, Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang bikin sedih Nabi Ayub adalah orang-orang yang lewat. Memang ya, omongan orang ini luar biasa. Kita kadang-kadang kuat, diomongi semua orang jadi goyah gitu. Ada dua orang saudaranya yang bilang, wahai Ayub, dosa apa, dosa besar apa yang engkau lakukan sampai Allah Subhanahu wa taala mengujimu dengan ujian yang sangat berat ini? Dosa apa? Sampai Nabi Ayub berpikir,
ya Allah, dosa apa yang saya lakukan kok sampai dihukum segini beratnya oleh Engkau ya Allah. Kemudian ada dua orang lagi yang lewat yang bilang bahwasanya, wahai Ayub, engkau bukanlah hamba yang dikasihi oleh Tuhanmu. Kalau Tuhanmu kasihan sama dirimu, tidak mungkin engkau diuji separah ini. Bayangin, Nabi Ayub orangnya sabar, Nabi Ayub orangnya menerima, sampai disifati oleh Allah Azza wa Jalla, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sungguhnya kami mendapati Ayub adalah hamba yang sabar. Innahu awwab, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayub. Innahu awwab, Nabi Ayub adalah hamba yang sering kembali kepada Rabb-Nya. Disifati seperti itu, sempat goyah. Karena apa? Karena omongan orang. Jadi kita ini harus hati-hati menjaga lisan kita untuk ngomongin orang. Kadang ya kita nggak sadar ya, tetangga kita beli mobil baru, kita yang panas. Tetangga kita ada ini yang baru, kita yang panas. Padahal omongan-omongan kita itu tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, sekelas Nabi Ayub aja hampir goyah karena omongannya orang, apalagi kita-kita ini yang tidak kuat. Oleh karena itu kita harus menjaga lisan kita. Lanjutan dari kisah tersebut, Nabi Ayub alaihissalam tetap mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Setan ini sudah tidak berhasil, lewat anaknya dibunuh, hartanya dihabiskan, kulit-kulitnya diberikan penyakit kulit yang sampai koreng-korengan, belatung-belatung, lalat-lalat itu semua lah pokoknya pada berjalan di tubuhnya. Tetap Nabi Ayub alaihissalam kuat. Akhirnya bosnya setan nih, ketuanya setan memanggil anak buahnya semua. Ayo kita kumpul semua, musyawarah besar, mubas. Kenapa kok saya menggoda Ayub ini nggak berhasil? Anak buahnya malah bilang, wahai ketua, kok bisa engkau nggak berhasil? Padahal kan engkau punya tipu daya yang sangat luar biasa, dan engkau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Maka ketua dari setan ini bilang, iya, saya nggak berhasil, tolong berikan saya saran. Ada nih salah satu, mungkin kalau bahasa kita setan kecilnya lah ya, masih keroconya lah, masih prajurit biasa. Wahai ketua, bagaimana cara engkau menggoda Adam alaihissalam dengan istrinya? Nabi Adam alaihissalam tergoda karena dibisikin oleh istrinya. Jadi setan ini masuk ke istri dari Nabi Adam. Lakukanlah hal yang sama kepada Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam meminta izin kepada Allah, setan meminta izin kepada Allah Azza wa Jalla untuk menggoda istri Nabi Ayub. Datanglah dalam wujud seseorang yang sangat tampan, datang ke istri Nabi Ayub. Setan pengen istrinya ngeluh. Gimana caranya? Pokoknya ini istri harus ngeluh. Datang, siapakah engkau? Di mana suamimu? Itu suamiku di pojok tempat sampah, lagi garuk-garuk. Kenapa kau tanya suamiku? Ya saya tahu dulu suami kamu itu orangnya ganteng, tajir, kaya, punya segala macam. Tapi kok kasihan ya? Setan ini pengen istri Nabi Ayub ngeluh, ternyata tidak ngeluh. Sudah nggak mempan ini. Cara terakhir yaitu setan masuk ke dalam hati dari istrinya. Setan memang bisa membisikkan kita. Di dalam surat An-Nas kan kita tahu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu itu membisikkan atau memberikan waswas di diri kita, di hati kita. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Setan membisikkan hati istri Nabi Ayub bahwasanya engkau ini kasihan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian setan memberikan sebuah kambing. Ini kambing, sembelihlah kambing ini atas namaku. Jangan dipersembahkan kepada Allah, persembahkan kepadaku, langsung suamimu akan sembuh seketika itu juga. Nah, istri ini udah goyang ini. Aku udah capek ngurusin dia dari muda sampai tua, penyakitan, tidak ada yang nemenin, semua keluarga tidak nemenin. Datanglah dia ke Nabi Ayub. Kemudian istrinya bilang, ya Ayub, ainal mal? Mana? Duit kamu tuh mana? Ainal walad? Mana anak-anak kamu mana? Ainal masya? Mana hewan-hewan ternak kamu? Gak ada semua.
Kemudian istrinya ini bilang kepada Nabi Ayub, idbah hadhihi wastarih, sembelih ini kambing, persembahkan kepada orang itu, sembuh kamu, gak usah capek-capek lagi. Ngamuk Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam tauhidnya masih kuat, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih kuat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Diusir istrinya. Kau datang ke sini bukannya kayak apa, malah bikin masalah, sana pergi. Sudah Nabi Ayub punya teman cuma satu, yaitu istrinya, malah diusir oleh Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya apa? Tidak punya teman sama sekali. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan Nabi Ayub alaihissalam untuk menginjakkan kakinya dengan keras ke tanah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala pancarkan mata air yang dengan itu bisa digunakan untuk mandi dan untuk minum. Urkud birijlika, kata Allah Azza wa Jalla, hentakkanlah kakimu, hadza mughtasalun baridun wa syarab. Urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkanlah kakimu yang kuat, maka akan muncul mata air, kemudian dipakai mandi, dan langsung seketika itu juga sembuh. Nah, ini pentingnya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah beberapa cobaan yang dia hadapi, tapi dengan dia tetap percaya kepada Allah, dihentakkan kakinya di tanah, keluar mata air, dipakai untuk mandi dan dipakai untuk minum. Akhirnya istrinya ini kok kesian sama Nabi Ayub. Dalam hatinya, Allah, suamiku udah penyakitan, tak tinggal, sendiri lagi, tak cari dah. Cari, berusaha untuk mencari suaminya. Ketemu sama Nabi Ayub. Ma baluka ya amatallah, kau mau ngapain? Saya mau nyari suami saya. Suami kamu seperti apa? Orangnya kesian, korengan, tidak punya apa-apa, garuk-garuk, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ditanya sama Nabi Ayub, emang kamu kenal mukanya? Terus perempuan ini, istri Nabi Ayub, mulai heran kan? Ini orang nanya kok detail sekali. Dilihatlah mukanya. Kalau suamiku sehat kayak kamu dah bentuknya, kayak kamu dah mukanya kalau suamiku sehat. Ketahuilah bahwasanya aku Ayub alaihissalam yang engkau suruh aku untuk berbuat syirik, tapi aku tidak mau. Lihat nih gantinya. Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan aku dengan paras yang ganteng, gantikan aku dengan paras yang lebih ganteng dari awal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan hartanya dan melipat gandakan anak keturunannya. Di sini ulama berselisih pendapat, melipat gandakan keturunannya itu maksudnya apa? Apakah anaknya yang meninggal dihidupkan kembali, ataukah anaknya diperbanyak oleh Allah Azza wa Jalla? Ini ada perbedaan pendapat. Yang jelas Allah melipat gandakan keluarganya, Allah melipat gandakan hartanya, Allah menjadikan dia, Nabi Ayub alaihissalam, kembali ganteng seperti semula. Intinya apa? Intinya sabar dan hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika disuruh untuk berbuat syirik oleh istrinya, dia tidak mau. Nabi Ayub enggan dan hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla saja. Kira-kira kalau kita kuat ya? Tidak mungkin kita kuat. Mungkin kita diuji sedikit aja goyah. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk meminta kemantapan hati, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menguji kita dengan ujian yang berat, dan agar kita selalu berada dalam jalan tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah tadi itu adalah kisah Israiliyat namanya ya. Jadi ada di antara 7 sumber tafsir. Salah satunya yaitu Israiliyat. Israiliyat adalah kisah dari Bani Israel. Kisah yang tadi ada 2 kisah yang dijadikan satu, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Anas bin Malik. Dan ini tidak diriwayatkan langsung oleh Rasulullah, karena kalau diriwayatkan langsung oleh Rasulullah namanya hadis. Dan ini namanya Israiliyat, orang-orang yang tinggal di Madinah dulu berdampingan dengan Yahudi, dengan Nasrani, dan mereka sering mendengarkan cerita-cerita dari Yahudi dan Nasrani. Bagaimana tanggapan kita terhadap Israiliyat ini? Andai kata Israiliyat ini sesuai dengan cerita yang ada dalam ajaran Islam,
maka boleh kita terima. Namun andai kata Israiliyat ini kisahnya bertentangan dengan yang ada pada ajaran Islam, harus kita tolak. Contohnya apa? Contohnya ada dikisahkan dalam Israiliyat seseorang yang tingginya berapa puluh kilo, tingginya berapa puluh kilometer. Kita percaya apa enggak? Kita punya standarnya, yaitu hadis Nabi SAW bahwasanya orang yang paling tinggi di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam, dan tingginya hanya 60 hasta. Nah, berarti menyelisihi, berarti tidak kita terima. Jadi Israiliyat ini ada yang bisa kita terima, ada yang tidak bisa kita terima. Kita lanjut lagi mengenai kepentingan atau urgensinya tauhid, yaitu tauhid dapat menyelamatkan kita dari rasa takut dan rasa sedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Barang siapa yang berkata Rabb kami adalah Allah. Nah, ini tauhidnya di sini. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu, dan ia beristiqamah, maka apa ganjaran dari Allah Azza wa Jalla? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak akan takut dan dia tidak akan sedih. Oleh karena itu, orang yang bertauhid dia tidak akan takut menghadapi masa depan, dan dia tidak akan terlalu sedih menghadapi masa lalu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdir kita 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadirul khalaiq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdir-takdir kita semua qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sanah. 50.000 tahun sebelum ini, bukan, tapi 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Apa tujuannya? Likaila ta'saw ala ma fatakum. Jangan terlalu sedih kalau kita kehilangan sesuatu, wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu bangga kalau kita mendapatkan sesuatu. Contohnya, ada yang jatuh dari motor hari ini, sedih, wih motor saya jadi rusak dan lain sebagainya. Tapi tidak usah terlalu sedih, karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lama sekali. Dan juga sebaliknya, tahu-tahu saya dapat 1 miliar hari ini. Dari mana saya dapat? Udah nggak usah terlalu sombong, bahagia boleh, menceritakan nikmat Allah kepada orang lain boleh, tapi jangan terlalu sombong, jangan terlalu jumawa. Karena apa? Udah ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi intinya yaitu kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bertauhid kepada Allah dia tidak akan diliputi rasa takut dan tidak akan diliputi rasa sedih. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Mampir dulu apa enggak ke neraka? Nah, ini tergantung. Tapi masuk ke dalam surga itu pasti. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa sekali, yang kita tahu bahwasanya la ilaha illallah adalah kunci surga, yaitu yang terkenal dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Apa maksud dari hadis kartu ini? Ada sebuah hadis sahih yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa yaumul qiyamah yu'ta bi rajulin yunsharu lahu 99 sijillan fiha dzunubuhu wa sayyi'atuhu." Ada orang bejat luar biasa ketika di hari kiamat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala buku dosanya dia 99 jilid. Coba 99 jilid buku isinya dosanya dia toh. Semua dosanya dia, minum, zina, nyuri, riba, maling, ganggu orang, ghibah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terus ditanya orang ini, fayuqalu lahu, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Atunkiru min hadza syai'an?" Ada enggak yang engkau mau banding? Silahkan banding.
oh ya Allah saya tidak melakukan itu, saya tidak melakukan itu, silahkan, bisa dibuka tahap banding oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut mengatakan, la ya Allah, semua memang betul sudah saya lakukan. Fayaqulu lahu na'am innalaka indana hasanah. Walaupun engkau mempunyai 99 jilid dosa, tapi engkau tercatat di sini mempunyai satu kebaikan. 99 jilid dibanding satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu adalah satu kartu. La tujhad wa la tuqban wa la tudlam. Jangan khawatir, engkau di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terzolimi sedikit pun. Tsumma yu'ta bi bitaqatin fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Didatangkan sebuah kartu yang tulisannya la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Kalau kita pikir secara rasional, ini buku satu sama kartu pasti beratan buku ini, apalagi 99 jilid sama satu kartu. Mana lebih berat? Pasti lebih berat 99 jilid. Fatudul bitaqatu fi kiffatin, timbangan, yang satu 99 jilid dosa, yang satu hanya satu kartu bertuliskan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Farajahatil bitaqah fatashat as-sijillah. Subhanallah, lebih berat satu kartu ini dibandingkan 99 jilid dosanya. Malat bihinna la ilaha illallah, lebih berat kartu ini. Jadi jangan khawatir, kita semua udah punya kunci surga. Yang paling penting bagi kita sekarang, kita memastikan anak cucu kita juga punya kunci surga. Oh, dia jangan khawatir, dia insya Allah Islam, sholat apa enggak? Jangan khawatir, dia insya Allah begini, datang kajian apa enggak. Kajian memang bukan syarat untuk masuk surga, tapi dengan kajian kita bisa mengerti Allah, dengan kajian kita bisa mengetahui tauhid, dengan kajian kita bisa mengetahui ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa banyak. Karena apa? Kita tidak bisa nganggap anak kita itu aman. Anak saya aman, kerjaannya cuma di rumah. Nih yang bikin tidak aman. Satu hal ini yang bikin tidak aman kehidupan. Bisa jadi dia di dalam kamar tapi dia di Amerika, dia di dalam kamar tapi dia di Eropa, di mana-mana. Tidak ada yang tahu. Bahkan kesirikan pun sudah banyak di sini. Percaya ramalan bintang lah, percaya apa-apa segala macam, genap-genap dah, pokoknya hal-hal baru yang tidak mungkin kita sendiri nggak tahu. Kita sendiri nganggap anak kita aman. Tentunya kita harus menyelamatkan anak dan cucu kita. Kita ngasih kepada mereka kunci surga, agar mereka meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jamaah sekalian? Nabi Ibrahim kurang apa tauhidnya? Kurang apa imannya sama Allah Subhanahu wa taala? Tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini yang ngomong nih bukan ana, bukan antum, bukan siapa, tapi Nabi. Nabinya bukan Nabi biasa, tapi Nabi Ibrahim yang terkenal sangat luar biasa taat. Beliau berdoa, ya Allah jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Berhala banyak macamnya. Oleh karena itu kita tetap harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dan anak keturunan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembah berhala dengan segala macam bentuk-bentuk dan rupa-rupanya. Kita tutup dengan bahayanya menyelisih tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 31, "Wa may yusyrik billah", barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faka'annama kharra minas sama', seperti dia jatuh, seolah-olah dia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihir rihu fi makanin sahih, atau seperti orang yang diterbangkan angin ke tempat yang jauh, terombang-ambing. Ini orang yang menyelisihi tauhid. Oleh karena itu, itulah pentingnya kita untuk selalu belajar, kita untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh sedikit pun menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan cara apapun. Dan juga kita harus menyelamatkan anak keturunan kita dari berbuat syirik.
Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pengajian hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bertauhid, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.